Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema merebut kekuasaan menjadi yang tertinggi. Saya tertarik dengan kata merebut kekuasaan. Sebetulnya kalau kita mau menyadari Bapak Yahweh itu sudah memberikan kuasa kepada kita dari sejak kita bayi, saudara-saudara. Jadi ambillah satu contoh ketika saudara punya anak bayi yang kecil dan mereka lapar tengah malam, mereka cuma menangis, saudara-saudara. Sebetulnya tangisan mereka itu adalah wujud perintah. Bukankah yang namanya kekuasaan itu ada unsur memerintah. Ketika menangis malam hari, saudara bangun, apa yang saudara lakukan? Bikin susu. Ya, itu karena apa? Karena saudara paham, tangisan bayi saya ini karena dia memberi perintah kepada kita. Jadi saya diingatkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Matius 21 ayat 16 dikatakan, dan berkata kepadanya, apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Dan Yesua berkata kepada mereka, ya, tidak pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu engkau telah mempersiapkan pujian. Nah, dari kata mempersiapkan pujian itu sebetulnya Tuhan memberikan kuasa kepada bayi-bayi untuk melakukan perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Karena kuasa jahat, kuasa kegelapan itu tidak memuji Tuhan, tetapi dia menghujat Tuhan. Tapi dari bayi-bayi sudah diberikan kuasa atas mulutnya untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Cuman saya tidak tahu apakah sampai hari ini mulut kita masih dipakai untuk memuji Tuhan, atau sebaliknya melupakan Tuhan atau menghujat Dia. Juga di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 8 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, yang menempatkan keagunganmu di atas langit. Dari mulut bayi-bayi yang sedang menyusu, engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu untuk menghancurkan lawan dan pendendam. Jadi Bapak Ibu, kodrat manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan itu mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan dikatakan untuk menutup dari kuasa-kuasa kegelapan. Cuman sekali lagi yang menjadi permasalahan adalah apakah sampai hari ini kuasa atas pujian, atas ucapan syukur masih ada di dalam diri kita. Atau sebaliknya, kuasa yang Bapak Yahweh berikan menjadi ajang perebutan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat lebih dalam, dunia ini diwarnai dengan pertengkaran, kekerasan, bahkan saling membunuh. Perkelahian itu selalu dipicu karena berebut kekuasaan agar mendapatkan makanan. Saya berharap saudara yang menyaksikan gambar ini
tidak merasa tersinggung. Ya, karena yang saya perhatikan, saya renungkan, kalau anjing berantem itu yang diperebutkan apa, saudara? Makanan. Ya, jadi kalau manusia ribut, ya hanya karena makanan, hanya karena materi, itu ya mohon maaf kalau saya katakan karakter mereka tidak beda dengan gambar ini. Ya, Bapak Ibu, coba saudara lihat, kita renungkan sejenak. Saya pernah mendengar sebuah kisah, kernet angkot saling membunuh karena berebut penumpang. Itu sering sekali terjadi. Juga tukang parkir sampai saling membunuh. Itu juga berebut makanan, saudara. Mereka rebutan penumpang karena hanya uang Rp25.000. Itu pun tidak sampai. Ya. Begitu juga dengan tukang parkir. Bahkan mereka tidak jarang harus mengambil pisau dan membunuh lawannya. Kita lihat dari tukang parkir sampai kernet-kernet angkot, bahkan para pejabat. Saudara sadar nggak kalau para pejabat itu juga sebetulnya memiliki jiwa untuk menguasai orang lain. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada pejabat yang saling sikut, menghancurkan, bila perlu lawannya itu dipenjara. Nggak usah dipenjara, bunuh sekalian. Hanya berebut kekuasaan. Ya, apa sih sebetulnya penyebab semua ini? Sekali lagi tidak lain adalah kekuasaan. Karena dengan kekuasaan dia bisa mendatangkan pundi-pundi. Orang yang tidak menyadari bahwa dapat uang dengan cara yang kotor itu dapat mengakibatkan tuaian yang mengerikan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk generasi di bawahnya. Saudara tahu kenapa di dalam kitab suci ada seorang yang keturunan Lewi yang sampai memeras bangsanya sendiri. Saudara tahu siapa dia? Zakeus, saudara-saudara. Kenapa sampai dia begitu rela ya berusaha untuk mendapatkan begitu banyak uang? Karena dia punya kekuasaan, saudara-saudara. Nah, berebut kekuasaan di dunia ini yang sebetulnya kalau saya pikir sifatnya sementara. Betul ya Bapak Ibu? Orang punya kuasa seperti apapun akan berakhir juga. Dan kita tentu tahu bahwa berebut kekuasaan di dunia yang sifatnya sementara kok sampai dibayar dengan nyawa. Tetapi kenapa orang tidak merebut harta yang sifatnya kekal? Nah, saya ingin mencoba untuk nge-switch gaya berpikir kita. Untuk mulai berpikir memiliki kuasa untuk merebut kekuatan untuk kita bisa berada di tempat yang nyaman. Jadi Bapak Ibu, seharusnya manusia itu kalau mau berebut kekuasaan, ya kuasa di sorga, di Samayim. Tetapi sayang sekali, konsep untuk berebut kekuasaan di Samayim itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di dunia. Yang ada di dunia adalah kalau dia punya kuasa, dia bisa melakukan semena-mena. Tetapi sebaliknya, merebut kekuasaan di Samayim, justru kita semakin merendah. Terbalik ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat, murid-murid Yesua juga pernah bertengkar karena ingin berebut kekuasaan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Lukas pasal 9.
ayat 46 sampai 48. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan timbullah perbantahan di antara mereka, siapa yang lebih besar dari antara mereka. Dan setelah melihat perbantahan dalam hati mereka, dengan mengambil seorang anak kecil, Yesua menempatkannya di samping dirinya. Dan dia berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak kecil ini atas namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab siapa yang terkecil di antara kalian, dia akan menjadi yang terbesar. Kebalik ya saudara-saudara. Coba, benar nggak omongan saya ini? Terbalik ya. Kalau kekuasaan di dunia, untuk bisa mendapatkan, bila perlu sikut orang lain, singkirkan orang lain, bunuh orang lain, itu untuk merebut kekuasaan duniawi. Tetapi untuk merebut kekuasaan di Samayim, yang sifatnya kekal, itu justru merendah. Semakin kita berada di bawah, semakin tinggi kedudukan kita di Samayim. Pernah nggak kita merenung di sini, Bapak Ibu? Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan materi ini karena sifatnya terbalik. Ya, sekalipun sifatnya terbalik, tetapi ini sesuatu yang sangat penting. Saya tertarik dengan ucapan Yesua yang berkata, sebab siapa yang terkecil di antara kamu sekalian, dia akan menjadi yang terbesar. Waduh, kayaknya benar-benar terbalik ya saudara, dengan polanya dunia. Kalau pola dunia, singkirkan dulu, habisi dulu, baru aku punya kuasa yang terbesar. Tapi konsepnya Yesua kebalik. Siapa yang paling kecil, dia paling besar, saudara-saudara. Nah, apakah yang bisa kita tarik kesimpulan dari pelajaran Yesua yang terbalik dari pola pikir manusia pada umumnya? Kalau saudara melihat di ayat yang ke-48, di sana saya tertarik sekali dengan kata menjadi yang terbesar. Terbesar kok harus yang terkecil? Aneh sekali saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya malaikat cahaya atau gerombolan malaikat Lucifer yang dijatuhkan, disingkirkan dari Samayim karena dia ingin memberontak, saudara. Dia ingin berkuasa atas semua malaikat-malaikat yang lain. Sebelum manusia ada, malaikat sudah ada terlebih dahulu. Dan jumlahnya itu sangat besar. Ada banyak sekali kelompok-kelompok malaikat. Ada malaikat khusus penyembah, ada malaikat khusus pembawa berita, ada malaikat penjaga, macam-macam Bapak Ibu. Nah, salah satu yang paling indah dari segala ciptaan Bapa Yahweh adalah malaikat cahaya yang dikenal dengan Lucifer. Ya. Nah, tetapi karena dia itu paling cantik, tetapi posisinya kok sama, saudara, dengan malaikat-malaikat yang lain, maka dia dengan segala arogansinya, dia berusaha untuk menguasai semua malaikat-malaikat. Dia ingin menjadi sama seperti Bapa Yahweh. Padahal yang harus dimuliakan, harus disembah itu adalah Bapa Yahweh. Tetapi karena ada rasa iri, sehingga dia kuasai semuanya. Dia ingin
supaya dia juga disembah seperti Bapa Yahweh. Nah, disinilah konsep terbalik itu. Sehingga malaikat yang ingin meninggikan diri harus dibuang ke dalam dunia ini. Nah, sekarang yang jadi persoalannya adalah dunia ini yang sudah berisi malaikat-malaikat pemberontak, Tuhan menempatkan manusia di dunia. Sebetulnya apa sih artinya? Apakah Tuhan tidak tahu betapa jahatnya mereka? Kok malah Tuhan tempatkan manusia di tempat pembuangan malaikat-malaikat cahaya ini? Kalau saya renungkan dalam-dalam, sebetulnya Tuhan itu hendak menunjukkan kepada kelompok malaikat pemberontak ini. Tuhan dengan kata lain hendak berkata, kamu memberontak kepadaku. Aku singkirkan kamu dan aku jadikan makhluk yang lain yang bisa memuliakan aku. Tetapi sayang sekali saudara, manusia yang dijadikan Tuhan ternyata ikut memberontak juga, terpengaruh juga dengan malaikat-malaikat cahaya ini yang diwakili oleh nahas atau ular. Sehingga manusia yang dijadikan Tuhan itu sebetulnya akan dipakai untuk memuliakannya, malah sekarang menjadi pemberontak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat saat ada orang yang bertengkar, apakah itu kakak beradik? Saudara sering lihat ya, kakak beradik bertengkar gitu ya. Sering saudara-saudara. Coba kalau disuruh minta maaf, biasanya mau enggak? Enggak mau. Saya heran loh, anak kecil suruh minta maaf kadang enggak mau. Ya. Saya kadang suka melihat kalau Kenan bertengkar dengan Afram, ya. Saya bilang, ayo dalam hal ini Kenan salah. Kenan mesti minta maaf sama Koko. Dia diem, enggak mau saudara-saudara. Loh yang ngajari enggak mau ini siapa? Gitu loh. Inilah yang saya katakan dosa keturunan tuh ya di sini saudara. Apakah orang tuanya dan saya pernah ngajari kalau jangan mau. Enggak ngajarin begitu. Lah kok dia ngerti gitu loh. Ayo minta maaf. Enggak mau saudara. Malah cembutut mukanya ditekuk ke bawah. Ya. Inilah yang saya katakan luar biasa. Kenapa meminta maaf saja tidak mau? Karena menurut pola manusia, minta maaf itu identik dengan kekalahan. Betul ya Bapak Ibu? Bagi manusia, minta maaf itu identik dengan kalah. Identik dengan rendah. Identik dengan turunnya level Anda. Padahal justru kitab suci mengajarkan yang rendah akan ditinggikan. Jadi menurut versi setan itu benar, tapi bukan versinya Tuhan. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ngalah itu bukan berarti kalah. Gengsi, merasa harga dirinya diinjak, ngamuk, tidak terima. Padahal sebenarnya dengan saudara mengalah itu justru menunjukkan bahwa saudara memiliki keunggulan atau level yang lebih tinggi. Amin. Ya. Saya ingin bagi saudara yang punya keluarga yang sering kali bertengkar, coba renungkan baik-baik. Tuhan ingin ketika kita, ya kadangkala kita nggak salah juga, disuruh minta maaf, ya enggak masalah, wong minta maaf juga enggak bayar kok, betul enggak ya?
Ya, kalau saya punya pikiran gitu, suruh minta maaf, ayo sudah nggak apa-apa. Wong minta maaf ya tidak bayar, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik menurut saya dari apa yang saya sampaikan pagi ini, saya menemukan beberapa kesimpulan yang cukup menarik, saudara-saudara. Dari kata mengalah demi kebaikan. Orang mengalah bisa saja demi kebaikan ya Bapak Ibu. Tetapi yang mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan. Apa saja sih keunggulan, apa saja sih manfaat dari kita mau merendah. Yang pertama adalah mengalah berarti saudara membuka pintu mujizat bagi diri saudara sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa saudara? Doamu tidak terhalang, atau supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau doa yang tidak terhalang, betul nggak kalau saya katakan ada banyak pintu mujizat yang dibuka? Ya, lah ayo coba sekarang kita renungkan. Apakah benar kita orang yang ya mudah ngalah? Ya, ngalah kan bukan berarti kalah, betul nggak Bapak Ibu? Tapi ngalah itu sama saja membuka pintu mujizat. Sekalipun ini konotasinya di ayat ini suami istri. Tetapi ini menjadi sebuah terobosan kemakmuran bagi kita karena doa kita tidak terhalang. Ya, itu pertama. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua adalah mengalah itu berarti menaikkan level kita. Kenapa? Karena kita mampu, ya, mampu menaklukkan ego kita. Itu yang kedua. Kalau saudara berpikir kalah, itu gaya berpikir saudara terbalik dengan firman Tuhan. Memang yang namanya orang ngalah itu menyakitkan saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa dengan mengalah berarti level kita naik lebih tinggi. Nah ini yang penting saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita terkadang kita harus berurusan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah dia dengan istri, apakah dengan suami, apakah dengan anak, atau dengan mertua, atau kakak beradik, itu dari lingkup keluarga. Belum lagi kalau lingkupnya lebih besar. Jadi kita mesti lebih berhati-hati lagi di dalam menjalani hidup di dunia ini. Sekali lagi, mengalah bukan berarti saudara kalah. Tetapi engkau sedang menaikkan level saudara. Sekarang yang ketiga. Mengalah berarti memberi kesempatan untuk tangan Tuhan bertindak. Mengalah memang menyakitkan, tetapi menaikkan posisi saudara di Syamayim. Yesua itu memiliki power yang sangat besar. Dan bahkan saya katakan super dahsyat. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya. Bahkan sampai ditelanjangi total ketika dia berada di kayu salib. Dia merendah. Tetapi dengan merendahkan bahkan mengosongkan dirinya sebagai manusia, maka manusia yang sebetulnya kosong di hadapan Tuhan bisa derajatnya dinaikkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Apakah kita bisa memberikan kesempatan untuk tangan Tuhan itu bertindak? Kadangkala di dalam kehidupan umat manusia, itu diwarnai dengan pertengkaran. Apakah itu kakak beradik, apakah itu menantu dengan mertua, dan sebagainya. Tetapi kita menyadari bahwa kalau pandangan kita hanya kepada Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan sangat tidak keberatan jikalau kita bisa mengalah demi untuk berdamainya sebuah keluarga. Sekarang yang keempat, saudara. Mengalah, bahkan kalau sampai berani memberkati musuhnya, itu sama saja dengan menaruh bara api di atas kepala orang itu. Ini berbahaya, saudara-saudara. Jika orang yang mengalah sampai memberikan kata-kata berkat, itu sama saja menaruh bara api di kepala musuh, dan itu posisinya berbahaya. Padahal keinginan manusia adalah, ayo bila perlu kamu tak hancurkan, tak habisin sekalian. Tetapi orang yang mengalah, memberkati musuh-musuhnya, itu menaruh bara api. Kalau saya membawa bara api tak taruh di kepala saudara, tahan atau tidak? Tidak. Saudara akan mati, itu iya. Rabi Shaul mengajarkan di dalam kitab Romia atau Roma 12 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tapi berilah tempat bagi murka. Waduh, ini ngeri ya. Berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas. Yahweh berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang mungkin dulu menghina kita, mencaci maki kita. Kadangkala orang begitu dihina dia sakit hati luar biasa. Itu tandanya orang tersebut belum kebal. Saya ingin ajari saudara untuk bisa punya ilmu kebal. Bukan kebal menghadapi senjata tajam, tetapi kebal menghadapi serangan kata-kata yang menyakitkan. Firman Tuhan memberitahu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Saya tertarik di dalam teks bahasa Jawa dikatakan, kowe bakal nompo kasekten. Kamu akan menerima kesaktian. Orang yang sakti itu apa? Orang yang tidak mempan peluru. Orang yang tidak mempan senjata. Jadi kalau ditembak duer, apa sih ini? Gatel aja, saudara. Nggak akan bisa nembus ke dalam. Paham Bapak Ibu? Orang yang kebal rohaninya, ketika dia dihina, dia akan tersenyum. Dia tidak akan sakit hati. Paling-paling yang menghinakan orang itu bukan Tuhan yang menghina kita. Amin. Tapi kalau kita nggak kebal, dihina, disentil sedikit saja, sakit hatinya nggak habis-habis, saudara-saudara. Itu artinya tidak kebal. Ya Bapak Ibu, kepahitan hati. Saya pernah menangani salah satu kasus, ada orang yang memiliki kepahitan yang hebat, baik kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia sering menghina. Tapi saya kasih senjata yang namanya EGP. Itu senjata saya. Orang mau menghina, emang gue pikirin. Ya, itu senjata paling ampuh.
Banyak orang yang sering kali menghina dengan pengajaran-pengajaran yang saya bagikan. Saya pakai senjata, emang gua pikirin. Buktinya kalau dia tidak suka, toh dia tetap kepo. Iya toh Bapak Ibu? Kalau dia nggak suka, ya sudah tinggalin aja. Ngapain nih saya dengerin khotbahnya Lukas? Nggak perlu saya, pengajarannya sesat kok. Tapi nyatanya enggak, saudara-saudara. Kepo, dengerin 1 jam penuh, bayangin saudara-saudara. Itu artinya apa? Apa yang saya ajarkan itu punya power, punya kuasa. Ya kalau tidak, sama seperti saya kalau nggak suka denger khotbah orang, nggak akan saya dengerin saudara-saudara. Nggak akan. Orang mau promosi sebagus apapun, saya selalu jawab, emang gue pikirin. Kenapa? Karena aku tidak suka khotbah orang ini, kan begitu. Tapi kalau tidak suka tapi kepo, terus dicari kesalahannya, itu sama saja orang itu saya kuasai. Mau makan, wajah saya ada di piring. Mau mandi, wajah saya ada di cibuk. Ya toh? Apalagi mau tidur, wajah saya ada di plafon. Di mana-mana wajahnya Lukas kelihatan terus. Berarti apa? Saya ada di hatinya. Ya ngapain kita pusing saudara-saudara. Kalau saya mah seperti itu. Ya enggak? Orang mau kepo seperti apa, orang mau kritik seperti apa, jawaban saya gampang. Emang gua pikirin. Ya enggak? Apakah dengan dia benci sama saya lalu saya menderita? Tidak saudara. Wah, kamu benci sampai mencret sisan. Ya, enggak mungkin saya jadi menderita, ikut-ikut menderitanya dia. Enggak, saya happy-happy aja saudara. Jadi kalau begitu kebencian itu merugikan siapa? Ya diri sendiri. Bodoh apa pinter? Nah, yang ngomong saudara sendiri loh ya. Iya, itu ya. Jadi ini yang harus saudara ketahui. Ya, jadi kita perlu belajar bahwa orang yang membenci kita, kadang Tuhan izinkan berada di bawah kita, saudara-saudara. Saya nggak perlu sebut ya, ada orang-orang yang bencinya luar biasa sama saya. Hidupnya terlunta-lunta, saudara. Nah, waktu itu dia minta tolong, Pak, saya mengalami kesulitan begini-begini. Saya kasih, saudara. Karena dengan demikian saya menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Saya punya konsep, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini konsepnya Tuhan, saudara. Kalau konsepnya manusia nggak begitu. Ya. Jadi bahaya loh kalau sampai ada orang yang ngasih berkat pada musuhnya. Ini kenapa sih berubah-ubah terus? Maka yang paling berat itu adalah kitanya, saudara. Artinya orang yang membenci itu. Karena ditumpui bara api. Kalau orang dikasih senang apa enggak sih? Senang kan? Saya membenci si A, tapi si A itu ngasih terus sama saya. Saudara pikir itu nyaman? Tidak. Secara hukum alam supranatural, saudara sebetulnya sedang ditumpui bara api. Semakin Anda membenci orang itu, semakin hancur hidup saudara. Hati-hati. Konsep alam semesta itu berbeda dengan konsepnya Tuhan. Sekarang berikutnya, yang kelima. Ya. Mengalah dengan ikhlas dan tulus pasti akan mendapatkan kejutan karena naik level, saudara. Jadi ini perhatikan ya kata-kata saya, buktikan saudara-saudara. Saya enggak bohong. Ketika saudara dimusuhi dan saudara itu tidak membalas memusuhi, keluar dari dasar hati dengan ikhlas, lihat level saudara akan naik. Jadi kalau saudara dimusuhi, ada orang yang kata-katanya jelekit, enggak enak,
Sebetulnya itu Tuhan sedang mempersiapkan level yang lebih tinggi di depan saudara. Kalau saudara tidak mampu, maka saudara akan ada di level yang sama. Tetapi ketika saudara mampu mengasihi mereka, minimal kasihan kepada mereka yang mengucapkan kata-kata hujat, yang menghina, yang melecehkan, yang berusaha mempermalukan, itu kan bukan berasal dari Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah kita jangan ikutin, tapi kita bersyukur kita tinggal naik satu level lagi kok. Dan buktikan, nanti akan ada kejutan-kejutan hebat yang bakal saudara terima. Buktikan aja kata-kata saya. Kalau kita lihat dulu ya, ketika saya memanggil nama Bapak Yahweh tahun 2000. Itu orang kali menghujat yang namanya Lukas Sutrisno. Itu ngeri saudara. Luar biasa kata-kata hujatannya. Bahkan mereka dalam tanda petik bernubuat. Ya. Bernubuat atau apa ya mereka itu. Lihat itu Pak Lukas. Jatuh miskin dia, ditinggal lari sama jemaat. Apakah saya jadi ketakutan? Oh ya, aduh aku jatuh miskin. Terus balik lagi, ibadah dengan pola lama. No. Kebenaran akan membela dirinya sendiri. Itu yang kita tahu Bapak Ibu ya. Ya boleh beri tepuk tangan. Kebenaran akan membela dirinya sendiri. Karena yang namanya kebenaran itu adalah kekuatan Tuhan. Dan buktinya apakah saya jatuh miskin? Makin kaya, iya saudara. Jadi kalau saudara ingin hidupmu naik level, izinkan orang yang menghinamu, kau biarkan. Enggak usah dibalas. Enggak usah dibalas saudara. Mau menghina itu ya saudara nggak bayar kok, betul nggak? Ya biar saja orang menghina semau-maunya sendiri. Yang penting kita mengandalkan Bapak Yahweh, ya Bapak Ibu. Kemudian, ya ini di poin 5 adalah poin di mana saudara ingin terima kejutan Tuhan, biarkan orang menghina engkau. Kepo sekalipun, biarkan saja. Jawabannya satu, emang gua pikirin, ya kan? Itu. Sekarang yang ke-6, saudara. Nah ini perlu kita contoh nih. Jika orang yang mengalah itu mengucapkan kata-kata nubuat, sangat berbahaya. Itu kasusnya Ahok ya. Saya jadi ingat nih kasusnya Ahok. Ya. Di sidang terakhir, memang dia menderita, harus masuk penjara. Masuk penjara itu pun juga kalau saya renungkan atas ucapannya sendiri. Iya kan? Coba saudara ikutin kasusnya dia. Ucapannya sendiri selalu berkata, ya kalau nanti saya masuk penjara. Kalau nanti saya masuk penjara, benar-benar masuk saudara. Karena itu konsep alam semesta gitu loh. Tapi ada satu hal yang cukup menarik. Dari kasus ini adalah ketika sidang terakhir, Ahok membuat sebuah statement yang sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Dia katakan apa? Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Singkat. Orang-orang yang berusaha memenjarakan dia bersukaria. Apakah sukarianya itu langgeng? Tidak. Mereka kena kasus satu demi satu. Alam semesta ikut membela orang yang jujur, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya memberitahu kepada saudara sekalian. Ketika engkau katakanlah dianggap saudara korupsi, dianggap saudara mencurangi. Kalau saudara tidak melakukan, ya ucapkan saja, itu bukan saya.
Tapi kalau dia melakukan seperti yang dilakukan kepada Ahok, ya lihat saja. Dari mulai jaksanya, hakim, penyerangnya, semua berurusan dengan Tuhan. Dan sampai hari ini, orang yang di penjara sudah keluar, kedudukannya bisa naik, yang lawan-lawannya berantakan semua, saudara. Masuk penjara. Makanya saya katakan hati-hati kalau orang yang saudara perlakukan tidak adil, hanya karena kepuasan batin saudara, menubuatkan kata-kata bahaya untuk saudara. Hati-hati, ya. Makanya saya selalu memberitahu kepada teman-teman, hati-hati dalam berbicara. Kasus ini sudah menunjukkan betapa hebatnya alam semesta itu. Karena yang namanya kebenaran itu tidak terbatas hanya pada pengikut Bapa Yahweh, tidak. Tapi semua orang di atas muka bumi ini ngerti kebenaran, ngerti kebaikan. Kenapa? Karena semua manusia itu keturunan Adam dan Hawa yang sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi ketika dia makan itu dia ngerti kebaikan dan kejahatan. Jadi yang menjadi indikator dalam hidup kita ini adalah saya melakukan ini ditegur enggak sama alam batin kita? Ditegur enggak sama hati nurani? Kalau kita mendapat tegurannya sudah berhenti, saudara-saudara. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Orang yang mengalah itu hidupnya pasti dinaikkan oleh Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Coba lihat kasus-kasus yang ada. Kita lihat cerita-cerita. Dulu ada film Ratapan Anak Tiri. Itu waktu itu saya masih remaja, saudara-saudara. Saya nonton Ratapan Anak Tiri itu sampai 2 atau 3 kali. Mesti nangis terus, saudara-saudara. Itu dulu yang jadi peran itu kalau tidak salah itu Faradila Sandi. Kalau nggak salahnya, betul ya. Iya, mesti nangis. Walaupun pada waktu itu saya sempat dipicu kebencian terhadap Ibu Tiri. Tapi sekarang ternyata kita tahu kejamnya Ibu Tiri tidak sekejam ibu kota. Ya, kan gitu ya, orang-orang Jakarta kan bilang begitu ya. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, tidak sekejam ibu kota. Jadi kalau saudara yang ada di desa, jangan ke kota, jangan ke Jakarta. Karena dia lebih kejam dari Ibu Tiri, gitu kira-kira saudara-saudara. Itu tanda. Ya saya kalau nonton Ratapan Anak Tiri, kasihan loh saudara-saudara. Itu anak tiri digebukin sama ibu tirinya. Nanti giliran bapaknya asli datang, anakku baik sekali gitu ya. Begitu bapaknya pergi ke kantor, gebuki lagi saudara. Kalau sampai kamu lapor sama bapakmu, habis kamu. Anak ini menangis toh. Tapi dalam kehidupan di masa yang akan datang, siapa yang hidupnya lebih nyaman? Anak yang digebukin itu. Anak yang diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena alam semesta akan tetap membela orang yang benar. Ini yang harus saudara perhatikan. Kemudian Cinderella, pernah nonton film Cinderella? Cinderella itu kan begitu juga ya kasusnya ya. Ya, jadi orang yang dibenci itu mesti hidupnya dipermuliakan, saudara-saudara. Kemudian cerita rakyat Jawa Tengah, bawang merah, bawang putih. Yang diperlakukan nggak adil kan bawang putih, saudara. Tapi akhir hidupnya yang nyaman siapa? Bawang putih. Saya sering kali melihat, bahkan ya, ada orang yang konseling sama saya, apa yang harus saya lakukan terhadap ibu saya katanya. Saya bilang ini maksudnya ibu saya itu ibu kandung atau ibu tiri? Ya, dia bilang ini ibu kandung Pak. Oh gitu ya, kenapa? Ya, ini dulu. Dalam masa kecil, saya itu paling tidak diperhatikan sama ibu saya.
Ibu saya tuh selalu memperhatikan kakak-kakak saya dan adik-adik saya. Saya sering nggak diabaikan. Tapi sekarang ibu saya itu sudah lumpuh. Dia terkena penyakit apa ya namanya osteoporosis, saudara. Nggak bisa jalan, ya pengeroposan tulang itu. Lah kok kakak-kakak saya nggak ada yang mau bela nih ibu saya. Adik-adik saya lepas tangan. Padahal kan mereka itu yang disayang sama ibunya. Lah kok malah saya semua dibroke ke saya. Saya bilang bersyukurlah. Artinya engkau dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang memiliki level lebih tinggi dari kakak dan adikmu. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Biarkan seperti itu. Karena upahnya itu Tuhan sendiri yang menentukan. Ya, biarkan saja orang mau ngatain seperti apa, ya sudah, emang gue pikirin. Pokoknya kalau Tuhan berikan kepercayaan saya untuk memelihara ibu saya, ya sudah lakukan saja. Amin. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami seperti ini. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara yang sedang mengalami apa yang saya katakan ini. Saudara tidak usah lalu merasa keberatan, jangan. Saudara. Itu ibu kandungmu, itu yang melahirkanmu. Mereka sejahat apapun, ini kesempatan untuk saudara memberitakan kebenaran kepadanya dan menyelamatkan nyawanya. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, jadi saudara harus bisa menyadari bahwa orang-orang yang diperlakukan tidak adil, hidupnya akan dinaikkan oleh Tuhan. Sekarang kita melihat yang berikutnya, yang ke-8. Nah, menarik masa lalu yang berenergi negatif ke masa kini, seharusnya menarik masa depan ke masa kini. Nah, kebiasaan orang adalah, orang kalau punya pahit hati, itu diingat terus. Betul nggak Bapak Ibu? Orang sakit hati nih, ini ceritanya, ini gambar ini yang sebelah kiri ini kan masa lalu. Diingat terus, ini ditarik ke sini nih. Nah, ke masa sekarang. Jadi posisi kita ini sama dengan di masa lalu, betul nggak Bapak Ibu? Ini kan timeline jalannya ke kanan nih, yang garis paling atas, ya kan? Nah, sekali lagi saudara lihat, kata masa lalu. Ya ini, masa lalu saudara diperlakukan tidak adil. Nah, timeline itu terus jalan, sekarang saudara ada di masa sekarang, tapi yang diingat masa lalu. Berarti sama saja hidupmu masa kini itu sama dengan masa lalu. Paham? Nah, sementara timeline akan terus jalan. Makanya kalau saudara melihat masa sekarang seperti masa lalu, maka masa depannya juga akan sama dengan masa lalu. Skema ini bisa ya Bapak Ibu pahami? Lalu kapan hidup saudara bisa naik kalau begitu? Kapan hidup saudara bisa makmur? Kapan hidup saudara bisa naik level? Kalau yang dipikirkan masa lalu yang gagal, masa lalu yang menyakitkan, dibawa terus. Apakah itu kegagalan usahamu? Apakah itu kepahitan hatimu? Itu kan sudah lewat. Lah masa kini itu seharusnya melihatnya ke masa depan. Saudara lihat ini. Nih, lihat nih. Nah ini. Sekali lagi, kepahitan hati itu sama saja menarik masa lalu yang berenergi negatif ke masa kini. Nah sekarang saya lihat ke masa sekarang nih ya. Masa sekarang ini, yang ini masa depan. Ditarik ke sini saudara. Masa depan yang cerah, ditarik mundur ke masa sekarang. Masa sekarang. Ini sama saja visi impian saudara yang ke depan ditarik ke masa kini. Akibatnya apa?
kebahagiaan yang ada di masa depan ditarik ke sini, maka dia akan merambat di masa depannya akan tetap bahagia. Paham Bapak Ibu? Ini ada 3 garis ya. Garis yang paling atas itu timeline, ya, perjalanan hidup kita. Sementara yang merah ini adalah ketika saudara menarik masa depan ke masa sekarang. Sementara yang kuning itu adalah masa depannya akan berjalan ke depan. Sementara yang garis biru ini itu adalah masa kini akan terjadi di masa depan. Tapi karena masa kininya itu menarik kebahagiaan, maka masa depannya akan bahagia. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi hati-hati agar saudara tidak terjebak. Sekarang yang terakhir, saudara. Bagaimanakah caranya menaklukkan ego kita? Nah, ini penting. Bagaimana cara menaklukkan ego kita? Yang pertama, berpikirlah akan upah masa depan yang kekal, baik di dunia maupun di kehidupan akhirat nantinya. Jadi berpikirlah akan upah masa depan yang kekal, baik dunia yang kita jalani sekarang maupun dunia nanti ketika kita sudah mati. Paham Bapak Ibu? Jadi kita akan menempati sebuah tempat yang indah atas dasar kita mengalahkan ego kita. Saya ambil contoh seperti Zakeus ya. Zakeus ini luar biasa loh, saudara-saudara. Zakeus ini adalah orang yang egoisnya itu luar biasa. Bayangin hanya karena uang dia nipu rakyat yang notabene adalah orang-orang Yahudi sendiri. Ya. Tapi begitu dia ketemu Yesua, dia bilang apa? Kalau sampai ada orang yang saya perdaya, orang yang saya tipu, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangin orang-orang yang tadinya sering diperes sama Zakai atau Zakeus, tiba-tiba didatangi ajudannya Zakeus. Kira-kira ngeper enggak saudara? Pasti ngeper ya. Dia pasti akan berpikir, aduh apalagi ini yang akan Zakeus lakukan terhadap saya. Tapi ternyata begitu dia buka, ajudannya bilang, Bapak dulu ditipu berapa sama Pak Zakeus? Oh saya ditipu, dia kena 50 juta. Oh ya, ini Pak Zakeus datang kemari, ya saya atas namanya dia mau mengembalikan 4 kali lipat. Jadi dapatnya berapa? 200 juta. Ditipu 50 juta, dapat berapa? 4 kali lipat, jadi 200 juta. Nah saudara bayangkan orang yang tadinya jengkel dengan Zakai atau Zakeus, begitu dia dapat 200 juta, orang kan masih tanya, ada apa dengan Zakai? Betul nggak saudara? Ini kok orang jadi berubah, ini ada apa? Dia pasti akan cari tahu. Pasti ada kekuatan besar yang mampu mengubahkan kehidupan Zakai. Dan orang akan cari tahu, dia pasti akan ketemu sumber besar itu tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kalau saudara bisa seperti itu, orang akan bertanya, ini orang hidupnya brengseknya luar biasa, sekarang kok hebat ya, ada apa ini? Nah saudara akan menemukan orang tersebut bisa dibawa kepada Tuhan, saudara-saudara. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang kedua. Nah, yang kedua, saudara-saudara, coba tanyakan pada diri sendiri, kenapa sih kok kamu butuh pengakuan manusia, bukan pengakuan dari Tuhan? Sebenarnya kamu percaya enggak sih akan kemahakuasaannya Tuhan untuk membela? Saudara bayangkan saja kalau anak kita diganggu orang, apa saudara akan diem?
Saudara akan berkata, ya sudahlah biar aja diganggu. Yang penting nggak ganggu saya. Tidak, saudara. Kalau anak saudara diganggu orang, maka saudara akan berkata, orang itu akan berhadapan dengan saya. Begitu juga, kalau saudara diganggu, maka Bapak Yahweh yang akan turun tangan membela saudara. Percayalah, yakinlah Bapak Ibu. Saya meyakinkan ini untuk saudara. Karena begitu banyak orang yang melakukan penyerangan-penyerangan dengan kata-kata yang gak nyaman sama sekali. Tapi Bapak Yahweh terus membela hidup saya. Dan saya yakin Bapak Yahweh yang sama pasti akan membela hidup saudara. Sekarang, ya boleh beri tepuk tangan, haleluya. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga, jika saudara menang atau kemenanganmu akan melihat dan mengalami bagaimana Tuhan bertindak membela kehidupan kita. Artinya apa? Jika saudara menang, maka saudara akan melihat dan mengalami bagaimana Tuhan itu bertindak membela kita. Bukan nonton mujizatnya orang lain, tetapi saudara akan nonton mujizatnya sendiri. Kalau saudara sudah mencapai level ini, akan merasa kasihan terhadap orang-orang yang egonya tinggi. Karena sebetulnya level mereka jauh di bawah kita. Paham Bapak Ibu? Nah, ini yang penting. Sekarang yang keempat. Yang keempat, saudara. Sadarilah bahwa sikap yang tidak rendah hati itu sebenarnya kita sedang dipeluk oleh setan untuk menumpuk kejahatan di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Ya. Jadi kita mesti menyadari kalau hidup kita itu sedang dipeluk oleh setan untuk menumpuk kejahatan di mata Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12 dikatakan, akan tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapa pula engkau memandang rendah saudaramu? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Hamasia. Sebab telah tertulis, aku hidup, Yahweh berfirman, sehingga setiap lutut akan bertelut kepadaku dan setiap lidah akan mengaku kepada Elohim. Maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Makin menunda waktu, maka semakin banyak tabungan buruk kita di hadapan Tuhan. Di situ ada gambar yang cukup menarik, saudara. Orang-orang di luar negeri itu kadangkala suka menunjukkan ekspresinya itu di jalan-jalan. Itu cukup menarik. Ada orang yang pakai kostum setan, kemudian ditulis pakai kertas yang lebar, tulisannya Free Hugs from Satan. Artinya dekapan gratis dari setan. Dan ternyata banyak loh orang-orang yang minta dipeluk oleh setan. Kenapa seperti itu? Karena dia kecewa dan tidak mampu menyelesaikan kekecewaan, kepahitan hati. Sehingga dia minta dipeluk oleh setan. Ya sudahlah, kalau saya memang harus hancur, biarlah saya tak hancur sekalian. Wes ora gereja-gerejonan, ora kehilat-kehilatan, tidak Tuhan-Tuhanan, wes tak ngedan sisan. Ada ya yang seperti itu, saudara? Nah itu bahaya. Orang yang ngomong dengan emosi, logikanya berhenti, nggak berpikir. Tapi begitu nanti mengalami kesulitan yang luar biasa, setannya lari, kita dipermalukan, baru kita nyeselnya nggak habis-habis.
Itulah cara setan untuk menghancurkan kita. Sekarang yang kelima, membiarkan kepahitan hati itu sama saja mengizinkan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Ayo coba saudara lihat ya, orang yang kena penyakit kanker, sebagian besar dipicu dari rasa pahit di hati. Kebanyakan ibu-ibu itu seringkali mengalami seperti itu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kan wanita atau perempuan itu kan pakainya perasaan ya Bapak Ibu. Ya, beda dengan laki. Laki itu pakainya logika. Kalau laki kadang-kala bikin kesalahan dia bilang, ya sudah saya minta maaf selesai. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Dia diendem terus dari hari ke hari. Ya. Ada orang yang konseling sama saya. Dia bilang begini, apa yang harus saya lakukan terhadap suami saya? Loh emang kenapa? Saya dikuampleng kepala saya. Hanya karena saya mengingatkan, kamu jangan sering pulang malam. Loh diingatkan baik enggak Bapak Ibu? Baik. Tapi ternyata suami saya itu marah, saya dikuampleng. Dan dia bilang, diingatkan bukannya terima kasih, malah saya dipukul. Wah dia kepahitan luar biasa. Saya bilang ya sudahlah, jangan itu dimasukkan ke hati. Karena kalau itu dimasukkan ke hati, hatimu jadi panas, hatimu pahit, nanti akan timbul penyakit. Dan dia bilang memang saya punya penyakit. Apa? Ada kanker di dalam rahim saya. Ya itulah, karena kamu sering ngendem. Jadi kalau ini ya sudah lepaskan saja. Melepaskan unek-unek itu gampang. Saudara pergi ke pantai teriak-teriak di sana juga bisa. Saudara beli samsak, gebuki samsaknya juga bisa. Itu untuk melepaskan energi yang tidak baik, saudara-saudara. Ya, ada banyak cara saya sudah ajarkan kepada saudara sekalian. Oke, sekarang kita lanjut yang keenam. Nah, yang keenam, sadarilah bahwa kita kelak harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan sendirian di kursi pengadilan Tuhan. Pernah enggak saudara merenung sendiri? Saya sering merenung sendiri ya di situ, di depan situ. Depan situ saya duduk sendiri, renungan saya begini, Tuhan, kok saya hidup di dunia ini ya? Lah dulunya itu roh saya ada di mana ya? Kok saya enggak kerasa apa-apa ya? Sekarang saya hidup di dunia ini. Dan sebentar lagi saya harus menghadap Engkau. Apa yang harus saya bisa persembahkan kepadamu? Saya takut kalau saya tidak membawa apa-apa di hadapan-Mu. Yang bisa aku persembahkan di kursi pengadilan nanti. Tuhan beri saya kekuatan. Karena saya tahu bahwa kelak saya akan berhadapan di kursi pengadilan Tuhan sendirian. Saya tidak bisa bawa istri, anak-anak, orang yang dekat, tidak bisa. Saya harus sendirian. Nah itu coba bayangkan saudara merenung seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh saudara-saudara. Sebelum terlambat, coba introspeksi diri dan benahi hidup saudara dari hal-hal yang buruk secepatnya. Ya, jika saudara merasa mengatakan hal-hal yang bikin orang lain sakit hati, segera cabut agar saudara tidak mengalami petaka atas ucapan saudara sendiri. Lakukan introspeksi dan benahi diri secepatnya. Jangan sampai kata-katamu yang tidak nyaman, apakah itu untuk kakakmu, untuk adikmu, malah bikin malapetaka atas diri saudara sendiri. Jangan saudara pikir biasanya orang kalau sudah sukses itu jadi berubah hatinya, saudara. Lalu ngomongnya jadi nggak enak. Nah itu kesuksesanmu itu bisa
berumur pendek. Ya. Kalau engkau tidak introspeksi, ingat, banyak oknum-oknum yang tidak kelihatan mata, yang sedang mencari celah untuk dia memijakkan kakinya dan menghancur leburkan seluruh kesuksesan hidup saudara. Padahal yang namanya hancur lebur itu enggak nyaman, saudara. Saya waktu kemarin duduk di situ ya, ketika bulldozer ini dodok pastori saudara, saya duduk di situ bisa nangis saya, ya Tuhan. Tempat inilah dulu engkau percayakan aku untuk membesarkan anak-anakku di sini. Tapi sekarang aku lihat berantakan. Sekarang kalau sudah lihat depan, kan berantakan kayak habis dibom ya saudara. Ya kayak orang habis perang tuh, ngeri sekali itu, depan berantakan kayak begitu. Saya duduk termenung, aduh Tuhan. Padahal kita akan dapat ganti ya. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita akan dapat ganti kehilat yang bagus, megah, mewah, yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Itu saja hati saya terenyuh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang rumahnya puluhan tahun ditinggali, dihancurkan. Nggak dapat ganti lagi. Lah saya yang akan dapat ganti yang lebih bagus saja, saya bisa nangis di situ. Ya. Apalagi yang tidak dapat ganti. Tapi sekali lagi, hati-hatilah. Agar jangan sampai kesuksesanmu dihancurkan. Pada pagi hari ini, ayo kita introspeksi diri. Agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Hidup kita disayang Tuhan. Dan saat nanti Yesus datang, kita akan rapture bersama. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi hari ini, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, boleh kami terapkan dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Nah, sekarang kita akan mendengar persembahan ensemble dari anak-anak. Kita akan dengarkan, saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini ada persembahan dari divisi ibadah anak. Anak-anak akan menyanyikan sebuah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan kami persilahkan untuk anak-anak bisa masuk. Ya, inilah Aleph Taukid yang akan menampilkan, mempersembahkan untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Bapak Ibu bisa berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Aleph Taukid, Kehilat Pemulihan Indonesia.
jawab ya, ya, ya. mengajak teman-teman untuk datang dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu. Sungguh luar biasa mereka. Jadi generasi-generasi penerus yang akan memuliakan nama Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Om Denny, Bapak Yahweh memberkati yang telah melatih dan mengajar anak-anak. Untuk selanjutnya doa berkat kami serahkan kepada Papi. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ada pengumuman enggak? Ya, kita akan dengar pengumuman terlebih dahulu, saudara. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info ibadah anak. Akan diadakan outbound bersama untuk anak kelas 3 hingga pra-remaja di Desa Wisata Kelor, Kaliurang pada hari Minggu 12 Desember 2021. Pendaftaran dibuka pada tanggal 28 November hingga 5 Desember 2021 di guru kelas masing-masing dengan biaya 100.000 per anak dan 50.000 untuk pendamping. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8333.
Mohon dukungan doa bagi anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan menghadapi ujian akhir semester pada hari Senin 29 November 2021. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ini kebaktian kita, Bapak Ibu, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Bagi saudara yang besok akan tes, bisa maju ke depan, saya akan doakan bersama dengan jemaat. Saya tunggu, siapa yang mau tes silahkan berdiri di sini. Ya. Mari kita akan berdoa untuk mereka yang akan tes, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama minta hikmat agar Bapak Yahweh memberi kepandaian kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang esok akan tes di sekolah. Kami mohon beri hikmat akal budi kepada mereka, kepandaian yang sangat luar biasa, sehingga anak-anak itu memiliki hikmat dan mendapatkan nilai yang terbaik dan mereka bisa melakukan dengan cara yang jujur. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, supaya mereka yang sudah mempelajari, mereka bisa diingat semua pelajaran yang ada. Dan sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi kami, sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh, wa yismereka. Yair Yahweh pandau eleka, wichuneka. Amen. Yen yehi rotso. Yesa Yahweh pandau eleka, wa yashem lecha shalom. Amen. Yen yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka shikar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata petsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam waed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Panau eleka, wikuneka.
pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan